Assalamualaikum Bang Pra. Ini adalah salah satu pengalaman saya menjadi seorang supir truk. Saya menjadi supir truk ini kalau boleh dibilang sudah puluhan tahun. Bermula ketika saya ini diajak oleh kawan ayah saya yang terlebih dahulu menjadi seorang supir truk gandeng. Nah, disitulah saya ini mengikuti beliau. Awalnya ini memang saya tidak serta-merta menjadi seorang supir. Saya awali karir saya ini dari seorang kenek atau kernet ya, bahasa umumnya. Nah, di dalam proses mempelajari sebagai kernet, tugas saya waktu itu adalah menyiapkan keperluan driver utama dari truk gandeng tersebut. Nah, kemudian juga menyiapkan air karena ini berfungsi untuk mengisi radiator supaya tidak habis, dan ini efeknya parah. Maka setiap kali akan keluar kota, saya ini selalu mempersiapkan segalanya. Nah, bahkan ketika saya ini sedang proses belajar mengemudi, ini ketika sudah mulai agak bisa membawa truk tersebut, saya ini kadang-kadang bahkan disuruh oleh sang supir untuk mengisi solar. Ya, hitung-hitung sekalian memperlancar membawa kendaraan truk tersebut ya. Nah, karena memang saya masih dalam proses belajar, ini kadang-kadang memang masih membutuhkan waktu yang lama. Juga mental mengemudi juga pada saat itu saya belum 100% menguasai. Namun secara dasar, karena saya hampir setiap saat ini berada di samping sang driver, selain mengamati, saya juga kadang-kadang bertanya kepada beliau. Nah, inilah kadang-kadang kenapa saya ini disuruh membawa ke POM. Ya, karena memang pada saat itu memang kondisi jalanan tidak seramai sekarang. Nah, saya berani-berani saja ini kadang-kadang membawa truk tersebut yang pada saat itu memang mereknya ini Mitsubishi Fuso dengan ukuran yang besar. Nah, kemudian ketika beberapa kali ini saya lancar ketika mengisi solar, tentunya ini saya ada kebanggaan tersendiri dan kebahagiaan. Ya, semoga saja saya cepat-cepat menjadi seorang driver, sehingga akan ada kemajuan karir di dalam pekerjaan saya. Namun ada satu peristiwa yang membuat saya ini nyaris-nyaris mengundurkan diri dari menjadi supir truk. Jadi pada saat itu yang saya ingat, ini ada penugasan ke arah Jakarta. Nah, pada saat itu saya dan supir utama ini sedang berada di daerah Surabaya. Karena pada saat itu kami ini ditugaskan membawa, kalau tidak salah, beberapa kintal karung pupuk. Nah, kemudian pada prosesnya kami ini berdua dengan sang supir pun siap-siap atau prepare pada siang dan sore harinya. Segala perlengkapan kami usahakan siap.
supaya tidak terjadi satu hal yang menghambat. Nah, ketika semuanya sudah siap, sebelum ke arah pabrik kita mengambil barang, saya ini disuruh oleh sang driver untuk mengisi solar, karena jika diisi solar ini dari sore hari, jadi tidak terburu-buru dan lebih agak santai. Oke lah, akhirnya saya pun membawa truk tersebut. Nah, pada saat ini saya sudah mulai percaya diri membawa truk tersebut. Dan kejadian itu kalau tidak salah ini sekitar pukul hampir setengah 5 sore. Namun karena memang pada saat itu saya kurang menguasai medan, dalam arti saya tidak mengetahui tepatnya pom bensin ini berada di daerah mana. Nah, akhirnya ada pikiran iseng juga, karena memang pada saat itu saya ini masih bersemangat belajar. Jadi sesekali saya ini tidak langsung ke pom bensin, saya ini memutar dulu, agak mengambil jarak yang jauh. Nah, kemudian memutar wilayah yang memang kondisinya ini masih berupa lahan pertanian, dan di situ memang ada sebagian tebu, kemudian juga sebagian tanaman perkebunan, juga ada tanaman padi. Nah, ketika sudah menginjak pukul 5:05, saya pun memutuskan untuk balik arah ke arah jalan awal tadi, karena waktu yang semakin mepet dan ini harus segera mengisi bahan bakar atau solar. Akhirnya saya pun balik arah. Namun betapa kagetnya, karena memang pada waktu itu hari sudah mulai gelap. Kira-kira saya berjalan ini beberapa kilometer ke arah sebaliknya, saya tidak menemui jalan yang tadi saya lewati. Saya seperti menemui jalan yang baru, namun kondisinya lebih bagus. Dan di sini ada penerangan yang boleh dibilang lumayan. Nah, disitulah saya mulai mencari ke arah pom bensin. Ya, walaupun mungkin pom bensin yang awal dituju ini tidak ketemu, setidaknya saya dapat pom bensin sehingga bisa mengisi solar. Beberapa kilometer ke depan lagi saya jalan, dan kondisinya ini sudah hampir maghrib. Saya jalan, namun makin lama ini saya menemui jalan yang semakin menyempit. Di kanan kirinya tidak ada rumah. Yang saya lihat ini gelap. Mungkin feeling saya ini seperti area persawahan. Nah, saya mencoba tetap tenang. Saya lajukan lagi kendaraan truk saya. Makin lama ini jalanan semakin sempit, dan di sini saya bertanya-tanya apakah memang ini area persawahan yang tidak ada ujungnya. Nah, di situ saya berhenti sebentar, menunggu kira-kira ada orang yang lewat. Saya agak minggir. Kemudian saya ini mau turun ke bawah, namun di sini seperti ada hal yang membuat saya segan, sehingga saya ini tetap berada di dalam kabin kendaraan tersebut. Ya, namun masih di dalam kebimbangan. Ya, akhirnya saya pun langsung melanjutkan perjalanan lagi.
Namun sebetulnya memang kalau dirasakan jalanan itu rata. Bahkan boleh dibilang ini seperti aspal halus. Ya disitulah saya akhirnya tetap berjalan seperti biasa. Sebetulnya saya ini ingin mencari putaran, namun saya belum menemui. Nah, dengan keraguan ini saya tetap berjalan lagi beberapa saat. Hingga akhirnya saya menemukan seperti lapangan. Nah, disinilah saya akan berbalik arah. Namun ketika saya ini sudah mengambil ancang-ancang ingin belok ke kiri, di situ saya masih dapat space. Nah, ketika ke kiri sudah agak kira-kira bodi truk ini bisa berputar, saya langsung ambil kanan, banting kanan, dan proses ini pun lancar. Nah, kemudian saya pun berbalik arah. Namun ada satu hal yang aneh. Di situ kendaraan saya tidak bisa bergerak lagi. Seperti menginjak sesuatu yang keras dan tidak bisa dilewati. Dengan kondisi yang semakin gelap, bahkan kalau boleh dibilang ini sudah maghrib mungkin, ini tiba-tiba saya berputar pun tidak bisa. Nah, disinilah saya langsung memutuskan untuk istilahnya keluar dari truk tersebut. Dan betapa kagetnya, ternyata itu bukan tanah lapang seperti yang saya lihat. Itu adalah lahan tanaman warga yang berupa tanaman kacang, yang di situ kondisinya sudah rusak oleh truk saya, terinjak-injak oleh ban. Dan sialnya lagi, truk saya ini seperti tersangkut pada di pinggiran lahan kacang tanah tersebut kan, ini seperti ada pembatas. Nah, disitulah ada beberapa balokan, istilahnya seperti batang kelapa yang dipanjangkan, beberapa batang kelapa. Entah itu fungsinya untuk apa. Namun yang jelas truk saya ini tidak bisa melewati batang kelapa tersebut. Perasaan saya ini campur aduk, antara bingung, antara takut juga. Takut dengan yang punya lahan, juga takut oleh supir saya. Pasti ini saya kena damprat. Nah, akhirnya pun saya ke jalan utama ini tidak jauh ke depan. Saya mencoba mencari orang. Nah, alhamdulillah lewatlah seorang bapak-bapak ini dengan sepeda atau sepeda onta ya. Saya menghentikan bapak tersebut dan bertanya. Saya bertanya begini, "Pak, mohon maaf, ini kira-kira lahan siapa ya, Pak?" Dan seperti kebetulan, ternyata bapak tersebut yang mempunyai lahan itu. Nah, melihat lahannya ini sudah rusak, awalnya bapak ini sudah mau marah. Ini kenapa lahan saya bisa hancur seperti ini? Ya memang kalau diukur sih sebetulnya yang terkena dampak oleh truk saya ini mungkin sekitar 200-an meter ya. Karena memang saya di situ tuh seperti karena merasa lapangan, jadi saya muter. Ya, saya jelaskan, iya Pak, memang saya salah. Tapi biar bagaimanapun saya ganti kerugian Bapak. Saya mencoba menjelaskan supaya Bapak tersebut tenang.
Dan akhirnya kami pun bisa ngobrol dengan hawa yang lebih, istilahnya lebih adem dibanding tadi. Nah, kemudian saya pun akhirnya dengan bantuan dari tetangga bapak tadi yang kebetulan mempunyai sejenis jeep ya, namun jeep di sini seperti ukurannya besar, dan memang beliau ini biasa membawa jeep tersebut. Jeep tersebut ini biasa membantu orang-orang yang kendaraan ini mogok atau memang tidak bisa jalan. Ya akhirnya pun saya minta bantuan. Alhamdulillah akhirnya truk saya pun bisa keluar dari lahan tersebut. Di situ saya pun nego antara dengan bapak yang mempunyai lahan, dan kebetulan saya memang pada saat itu memegang uang, namun hanya cukup untuk membayar derek bapak yang tadi. Dan untuk kerusakan yang saya timbulkan, saya ini belum bisa. Akhirnya bapak ini saya pun ajak ke pool atau supir saya berada. Dengan susah payah dan saya minta bantuan untuk menunjukkan jalan yang ke arah dituju. Akhirnya saya pun sampai. Supir saya ini sudah mau marah, bahkan sudah marah. Kenek goblok, disuruh ngisi solar malah kemana-mana. Itu saya belum cerita saya merusak lahan orang, sudah kena marah. Ya saya pun akhirnya minta maaf. Saya salah memang, dan saya punya satu kesalahan lagi. Saya sudah merusak lahan orang. Saya minta tolong, Pak, ini bagaimana pemecahannya? Nah, setelah saya berdua dengan supir saya ini mengobrol, akhirnya pun dicapai satu kesepakatan. Saya dan supir saya ini menemui, kebetulan ada rumah bos yang memang di sana. Jadi akhirnya kami pun menemui rumah bos untuk meminjam uang. Ya pada saat itu saya mengganti hampir, kalau boleh dikatakan ya, itu ukurannya lumayan untuk saat itu. Karena saya sempat tidak gajian beberapa bulan, ya karena dipotong oleh Pak Bos untuk mengganti kerusakan lahan tanaman kacang bapak tadi. Tapi jujur ya, memang yang saya rasakan, kalau itu saya tahu bahwa itu lahan kacang, tidak mungkin saya akan atret atau memutarkan kendaraan di situ. Karena yang saya lihat di situ tuh tanah lapang. Dengan jelas saya bisa membedakan mana tanaman kacang, mana rumput. Dan pada saat itu yang saya lihat bukan tanaman kacang, namun memang rumput-rumput biasa. Bahkan ada lahan yang memang seperti tidak ada rumput ya, seperti lapangan bola lah. Makanya saya berani. Namun pada kenyataannya ternyata itu bukan lapangan bola. Ya akhirnya pada saat itu saya berdua ini tidak jadi ke Jakarta, dan muatan tadi diambil oleh orang lain. Namun memang masih satu perusahaan ekspedisi. Saya dan supir saya pun bertiga dengan bapak tadi dengan menggunakan kendaraan lain ya. Saya ke rumahnya, saya pun mengganti biaya lahannya yang sudah saya rusak. Nah, ketika suasana sudah cair,
Bahkan sempat kami ngopi di sana. Saya bertanya, saya ceritakan awal kejadiannya seperti apa. Ya, dan di situ juga Bapak itu pun akhirnya mahfum atau maklum. Dan tidak 100% menyalahkan saya. Nah, beliau berkata, memang Mas, kalau di daerah situ ada beberapa blok yang agak wingit. Kalau pikiran kita kurang tenang atau kurang eling, kadang kita ini sering melihat hal-hal yang aneh-aneh, kata Bapak itu. Ya, akhirnya pun setelah berbasa-basi sebentar, kami berdua pun pulang ke pool. Ya, pada saat itu selain capek, selain lapar, karena untuk hawa makan sebetulnya ditawari oleh bapak tersebut, namun karena pikiran sudah terlanjur sumpek, ya hanya sekedar minum kopi. Nah, kemudian setelah mengalami proses itu atau peristiwa itu 1 tahun, saya pun pindah karena memang sudah lumayan mahir membawa truk. Akhirnya saya membuat SIM juga dan memutuskan untuk mandiri dalam bekerja, karena di sini saya sudah merasa yakin sudah bisa membawa kendaraan besar. Dan itu sampai berpuluh-puluh tahun kemudian, sampai akhirnya saya pun sudah tidak membawa truk lagi karena faktor usia yang sudah mendekati usia 60 lebih. Dan saya pun akhirnya sekarang ya hanya karena memang kebetulan anak-anak sudah besar, saya hanya sekedar saja bekerja, itu pun ya hanya kira-kira kalau ada charteran jarak pendek atau kira-kira tubuh ini masih enak ya, kadang-kadang saya memang suka atau sering membawa mobil online, namun tidak setiap hari. Ya, itulah sekelumit peristiwa yang pernah saya alami dulu ketika muda. Betul kata orang tua bahwa sebuah keinginan ini memerlukan proses, bahkan pengorbanan, namun tetap ada hikmah atau pembelajaran yang bisa didapat. Ya, kira-kira begitu saja, Mas Pra. Terima kasih sudah memberikan waktunya saya untuk bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi adalah cerita seorang bapak driver atau supir truk gandeng di waktu yang sudah sangat lama sekali. Demikianlah ceritanya. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang masih setia subscribe, setia mendengarkan cerita-cerita saya atau kisah-kisah yang saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.